Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Yustina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu, walaupun suasana panas ini ya, yang penting kita jaga kesehatan ya Bu ya. Betul sekali Bu. Tetap semangat Iya, ya Bu ya dengan iya Bu, kondisi kita iya, saat seperti ini. iya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Bu, saya memang ingin berbincang-bincang sama Ibu, ingin bertemu sama Ibu, karena memang ya kira-kira Bu, Ibu ada waktu enggak ya Bu kalau kita berbincang-bincang sebentar saja Bu? Iya Bu, Alhamdulillah saya sedang tidak ada kegiatan. Ada waktu kalau Ibu ingin berbincang. Iya Bu, sebenarnya dari perbincangan ini nanti Bu, saya itu berharap saya itu ingin menemukan solusi Bu, ingin menemukan apa ya, pemecahan masalah lah, ingin menemukan jalan keluar tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini loh Bu, masalah di sekolah sih Bu. Oh gitu ya. Memang ada masalah apa Bu? Eh, Gini Bu, di kelas saya Ya. itu ada seorang murid Bu, dia itu tidak mau menulis, jarang, pokoknya jarang sih Bu. Oh ya, bukannya tidak mau sama sekali ya Bu, cuman hari-hari belajar itu tuh dia jarang mau menulis, jarang mau mengerjakan tugas. Pokoknya sepertinya dia itu tidak semangat begitu loh Bu, tidak tertarik gitu, tidak berminat dalam mengikuti pelajaran ini, seperti itu Bu. Oh iya ya. Apa Ibu sudah menelusuri permasalahan yang sedang Ibu hadapin ini? Sudah Bu, saya juga sudah tanya sih dengan teman-temannya gitu, dengan teman dekatnya gitu. Saya bertanya, kenapa sih kok anak ini seperti itu ya, kayaknya tidak tertarik belajar tuh, tidak semangat, tidak minat, itu kenapa? Itu salah satu faktornya ternyata anak tersebut itu menurut orang terdekat ya Bu, tetangganya gitu ya Bu, tetangganya itu bahwa dia itu adalah anak karena orang tuanya itu berpisah Bu, perpisahan itu karena perceraian begitu. Jadi anak itu di orang tuanya, dua orang tuanya itu bercerai, kemudian orang tuanya itu tinggalnya jauh dari si anak ini. Nah, si anak ini hanya tinggal dengan neneknya begitu. Jadi kakeknya pun sudah tidak ada. Jadi murid saya yang ini tuh hanya tinggal berdua saja dengan neneknya. Nah, kebetulan neneknya kan memang sudah tua, Bu, Ya. gitu. Jadi neneknya ini seolah-olah tidak apa ya Bu, bertindak masa bodoh lah. Bertindak masa bodoh dengan anak ini gitu, dengan siswa saya ini. Jadi kayak pelajaran di sekolahan, apa yang telah dipelajari tadi di sekolah, apa yang telah disampaikan bu guru di sekolah itu apa, kemudian materi apa yang dipelajari, ada PR atau tidak, itu seolah si nenek siswa tersebut itu masa bodoh Bu, mau ada PR, mau ada tugas, mau hasilnya seperti apa tuh sudah tidak bertanya, yang penting tahunya siswa tersebut berangkat sekolah, di sekolahan, pulang ya sudah, seperti itu Bu. Oh begitu. Maaf ya Bu ya, sinyal saya sedang gangguan. Oh iya Bu. Lalu dari pengamatan yang sudah Ibu lakukan ini, eh, apa yang membuat dia tidak mau menulis atau menyelesaikan tugas ya Bu ya? Kalau berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, eh, sepertinya Bu anak ini kurang tertarik dengan media pembelajaran yang saya sajikan, Bu. Mungkin dengan metodenya juga. Jadi media pembelajaran mungkin seperti alat peraga atau metode yang saya gunakan itu sepertinya dia kurang tertarik, Bu. Jadi seperti anaknya itu kurang termotivasi, tidak semangat belajar,
kayak Mm-mm. males lah Bu pokoknya, kayak ogah-ogahan gitu loh belajarnya itu kayak udahlah yang penting aku datang di sekolahan aja begitu. Jadi kalau suruh menulis, kalau suruh menyelesaikan tugas itu pasti ada aja alasannya. Nah, itu menurut pengamatan saya dia kurang tertarik Bu dengan media pembelajaran saya, dengan metode pembelajaran yang saya berikan di sekolah, di kelas khususnya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Kemudian apakah kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan dari murid tersebut agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan Ibu? Jadi sebenarnya kondisi ideal yang saya harapkan dalam pembelajaran di kelas itu ya murid-murid itu tentunya antusias ya Bu dalam belajar, semangat belajar, tertarik dalam belajar. Jadi murid-murid khususnya yang anak tersebut Bu itu bisa Ya, tertarik, bisa termotivasi, bisa semangat. Kemudian kalau sudah seperti itu kan otomatis dia akan mau menulis, mau menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan Bu, asalkan anak tersebut ada motivasi, sebenarnya itu Bu. oh ya, benar sekali Bu tindakan Ibu itu. Atau apa ada motivasi lain yang dapat meningkatkan minat belajar murid tersebut? Ada sih Bu, motivasinya itu pernah ketika saya itu memberikan media pembelajaran itu berupa video, Bu. Jadi saat itu saya kan menggunakan video pembelajaran ketika pembelajaran materi apa ya waktu itu sepertinya transportasi. Jadi saya setelkan videonya itu ya pakai proyektor jadi semua kelas bisa melihat. Nah, di situ anak itu termotivasi Bu, dia jadi tertarik belajar, jadi semangat, mendengarkan video juga konsentrasi apa yang ada dalam tayangan-tayangan video itu dia mendengarkan, kemudian yang penting dicatat gitu. Jadi ketika ada pertanyaan setelah video berakhir ya, video materi tersebut berakhir, video pembelajaran berakhir, ketika saya kasih tugas, suruh menulis tugas dan menyelesaikan tugas, anak tersebut juga ikut menyelesaikan tugas Bu, walaupun memang pada waktu itu ada soal berapa ya 10 dia menyelesaikan 8 lah ya dari ya itu sudah bagus lah Bu menurut saya dari hal-hal yang sebelumnya terjadi karena dia tidak mau menulis seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Lalu misalnya nih Bu, jikalau di rating nih dari angka 1 sampai 10, berapa kira-kira tingkat keberhasilan metode yang akan Ibu capai ini, Bu? Iya, jadi jika di rating ya Bu, metode yang telah saya pelajari itu tadi menggunakan media pembelajaran berupa video itu rating 1 sampai 10 itu di angka 8 lah Bu. Di angka 8 ratingnya karena di situ menyeluruh siswa khususnya itu sangat antusias sekali 8 sampai 9 lah Bu. Karena kalau menyeluruh siswa itu antara 8 sampai 9 itu anak-anak antusias Bu, mereka itu senang, tertarik, kalau ada lagu-lagunya semua ikut bernyanyi. Kalau misalkan ada video animasi juga mereka tertarik menontonnya. Jadi video pembelajaran itu apalagi yang berupa animasi ya Bu, anak-anak sangat suka sekali. Jadi termasuk anak yang tidak mau nulis tadi, anak yang tidak menulis tadi jadi mau menulis dan mengerjakan soal seperti itu Bu. Kemudian apakah Ibu punya rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut seperti video pembelajaran itu tadi ya Bu ya? Iya Bu, jadi rencana saya sih Bu, rencana saya itu saya akan membuat apa tuh akan menggunakan video pembelajaran ketika pembelajaran di kelas. Jadi ada juga yang anak-anak suka itu seperti game Bu, mungkin game permainan. Nanti
seperti bangun datar itu kita tempel, ada lingkaran kita tempel, game-game seperti itu anak-anak suka. Kemudian video pembelajaran tadi Bu yang sudah pernah dilaksanakan, anak-anak memang menjadi antusias Bu, menjadi semangat belajarnya, menjadi tertarik. Jadi suasana kelas itu menjadi hidup dan anak-anak pun mengerti apa yang mereka pelajari Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana itu siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu itu tentunya kalau kepala sekolah ya Bu, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah seperti tenaga administrasi itu bisa membantu Bu dalam mewujudkan hal ini. Oh, gitu ya. Apakah Ibu punya komitmen, seperti komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik? Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi komitmen saya, Bu, dalam melakukan ini, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa video tadi, kemudian akan menggunakan metode pembelajaran yang tentunya menarik bagi anak, sehingga anak-anak itu akan selalu senang, Bu, akan selalu nyaman, senang, kemudian termotivasi di dalam belajar, kemudian menarik lah, mereka tuh tertarik untuk belajar, malah penasaran apa hari ini mau disajikan pelajaran apa hari ini, mau disajikan video apa hari ini. Jadi mereka selalu ingin tahu seperti itu karena videonya nanti akan berubah-ubah karena kan memang bergantian pelajarannya ya Bu. Jadi saya akan konsisten dan akan membuat siswa itu nanti akan selalu merindukan kehadiran saya di kelas Bu, dengan semangat dan motivasi tentunya ya Bu. Wah, itu luar biasa itu Bu. Saya rasa dengan kegiatan pembelajar yang bervariasi ini meningkatkan minat belajar siswa ya Bu ya. Lalu Iya. apakah adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan selain itu? Kalau dukungan sarana prasarana di sekolah kami sudah cukup sih Bu, sarana prasarana sudah cukup karena kalau video pembelajaran itu memang membutuhkan seperti laptop, proyektor, speaker itu sudah cukup Bu sarana prasarannya. Hanya saja mungkin dalam diri saya sendiri sih Bu, hanya saja dalam diri saya bahwa saya harus konsisten melakukan hal itu, begitu Bu. Oh, begitu ya. Baiklah Bu, intinya kita harus tetap konsisten dari diri kita sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, terima Kemudian kasih. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan ini dengan saya? Aduh, sangat lega Bu, saya lega, saya senang ternyata dengan berbincang dengan Bu Nuzu pada siang hari ini, saya bisa menemukan solusinya Bu, bisa menemukan jalan keluarnya, bagaimana siswa-siswi saya semuanya Bu, tanpa terkecuali itu bisa semangat dan minat dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya. Baiklah Bu, atau ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu. Ibu telah menyediakan waktunya untuk saya mau berbincang-bincang dengan saya. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang selalu dinantikan siswanya, yang selalu dirindukan, selalu dewasa pun tetap mengingat kita ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu, saya Sudah terima kasih ya cukup? Bu. Iya, Ya. sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.